Shalom, Shalom. Selamat malam untuk Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di dalam jemaat GKI Sola Gracia Buper Waena. Kita hendak memulai ibadah keluarga di malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu, anak-anakku sekalian untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi di dalam nyanyian rohani 107. Kita bernyanyi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kepadamu ya Tuhan Hua. Kepadamu ya Tuhan Hua, syukur nyanyian petang, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang, sehari-harian betapa besar karunia sayang-Mu yang melampaui sayang Bapa. Ya Tuhan, pokok hidupku, ketika malam pun ku taruh, ketika malam pun ku taruh, kepadamu percayaku. Beri besok dengan suka baru, ku hidup akan hormat-Mu, dan kalau tiada esok nanti, Kau terima rohku apalah, sehingga dapat ku berhenti dan ketemu sejahtera. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang boleh terjadi dari Week Yerusalem sampai dengan Week Sion, dan bagi Bapak Ibu yang sudah menonton live streaming ibadah keluarga di malam hari ini, biarlah senantiasa ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari terus kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi bersama kembali di dalam nyanyian rohani 107 ayat yang ketiga. Ku tahu siang malam siapa pelindungku dan harapku. Ku tahu siang malam siapa pelindungku dan harapku. Kau batu karangku ya Bapa, sandaran yang tetap teguh, dan pada malam kesudahan perjalanan kehidupan, karena segala hari Tuhan ku beri
syukur dan pujian. Marilah kita memuliakan Allah dalam kekuatannya dengan bermazmur puji-pujian. Mazmur pujian kita di malam hari ini saya ambil dari Mazmur 111. Kita baca ayat yang pertama hingga yang ke-10. Mazmur pujian di malam hari ini Mazmur 111 ayat 1 hingga yang ke-10. Bapak Ibu anak-anak bisa melihat di Alkitab kita masing-masing, dan hendak saya akan membaca Mazmur pujian di malam hari ini. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur pujian kita di malam hari ini. Kita aminkan dengan memuji nama Tuhan, bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkan bersama firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam lawatan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 43. Kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat 1 hingga yang kelima. Sebelum kita membaca dan kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami keluarga-keluarga
dari Wik Yerusalem sampai dengan Wik Sion, dan bagi Bapak Ibu, anak-anak juga yang ikut terlibat dalam mengikuti ibadah live streaming di malam hari ini. Kami hendak membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dengan Roh Kudus, agar kami mengerti maksud-Mu bagi kami. Amin. Mazmur 43 ayat 1 hingga yang kelima. Bapak Ibu anak-anak yang ada di kediaman masing-masing bisa mengikutinya. Yang berjudul Kerinduan kepada Allah. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun, dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, cahayaku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, yang sudah mendengar, yang kita nanti sebentar merenungkan firman Tuhan, dan tentu Tuhan pasti menunggu kita semua untuk melakukan firman ini. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan kita di malam hari ini saya beri judul, jangan takut, percayalah Tuhan menyertai kita. Kalau di minggu kemarin tanggal 5 kita boleh ada dalam pembacaan Yesaya 43 ayat 1 sampai ke 7, dan judulnya Allah melindungi mereka yang percaya kepadanya. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kitab Mazmur 43 ini yang sudah kita baca bersama-sama, memperlihatkan pada kita sikap dari seorang pemazmur yang sedang menghadapi badai kehidupan yang sungguh amat berat. Ketika dia sebagai yang benar harus menghadapi tekanan dari musuhnya yang tidak saleh, orang penipu dan curang, sampai harus mengatakan, mengapa engkau membuang aku? Mengapa engkau membuang aku? Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam pergumulan yang dihadapi pemazmur, hendak ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan hidup orang benar. Jadi Bapak Ibu anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
dalam pergumulan yang dihadapi pemazmur ini. Di sini apakah hendak ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidup orang benar? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua dan saya yang ada dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Tentu jawabannya tidak. Tuhan sangat dan sangat mengasihi kita. Tuhan telah menebus kita. Seperti yang sudah kita dengar dalam khotbah di minggu kemarin, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan telah menebus kita. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun persoalan dalam kehidupan keluarga kita, Tuhan Allah yang satu-satunya penolong atas masalah yang kita hadapi. Hanya bersama Tuhan ada sukacita dan kegembiraan. Betapapun pergumulan yang besar di hadapan kita, tidak akan merenggut sukacita dan kegembiraan kita. Perlu kita garis bawahi ya. Sebesar apapun pergumulan kita yang kita hadapi, tidak akan merenggut sukacita dan kegembiraan kita. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentu kita sering mendengar ada satu kalimat yang berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Seperti lagu juga yang sudah kita nyanyikan, mengaminkan mazmur pujian, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Di sini dikatakan kita tetap bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Sebab seberat apapun masalah yang kita hadapi, ternyata masalah itu tidak lebih dari kebesaran Tuhan. Sebab seberat apapun masalah yang kita hadapi, ternyata masalah itu tidak lebih dari kebesaran Tuhan yang mengatasi kehidupan yang kita jalani bersama. Di dalam Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Itulah yang kenapa kita harus tetap bersyukur ya. Karena firman telah menguatkan dan mengiyakan, mengaminkan juga di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur kepada Allah telah membuat kita mampu melewati hal-hal yang sukar, yang mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang berkuasa dan menjauh dari ketakutan. Tentu yang terjadi saat ini, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan ini, kita boleh mengalami bersama-sama dalam pandemi COVID-19. Berdampak sekali situasi ini. Pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, pergumulan dengan anak-anak. Hari ini tentu kalau mau jujur,
pergumulan keluarga. Bagaimana yang sekarang terjadi di tahun ajaran baru, anak-anak mau sekolah, tentu membutuhkan biaya. Anak-anak yang ada di luar Papua juga. Kehidupan rumah tangga kita dengan pergumulan yang berbeda-beda. Mama mempunyai pergumulan yang berbeda, bapak juga kepala keluarga mempunyai pergumulan berbeda, anak-anak juga mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Kita sudah merasakan bersama-sama, kita menjalani bersama-sama. Tetapi di malam hari ini, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Kita tetap bersyukur dalam suka dan duka. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Pendeta di minggu kemarin, dalam suka dan duka kita menjalani bersama. Jangan kita hanya terima baik-baiknya saja. Dalam duka, dalam suka, kita menjalani bersama-sama. Karena dengan bersyukur, kita telah membalikan keadaan menjadi lebih baik. Berarti dengan bersyukur, kita telah membalikan keadaan menjadi lebih baik. Kita tidak lagi terbawa derasnya arus kehidupan, namun telah mampu untuk menguasai diri, untuk bertahan sabar, menanti pertolongan Tuhan, dan selalu berpengharapan pada Tuhan. Selalu menerima kuasa Allah yang luar biasa. Karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi aku. Seperti dalam Roma 8 ayat 29. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua jemaat GKI Sola Gracia Buperwena dari Wik Yerusalem sampai Wik Sion, dan bagi Bapak Ibu anak-anak yang mengikuti ibadah live streaming ini, tetap mengasihi Tuhan. Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan maupun penderitaan dalam hidup kita. Namun Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar sanggup membalikan keadaan justru menjadi kebaikan bagi kita. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam setiap krisis dan masalah, dalam setiap pergumulan yang terjadi, Tuhan ada, Bapak Ibu anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan ada, bahkan sedang bekerja mendatangkan kebaikan yang justru lebih jauh yang kita harapkan dan kita pikirkan. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau kita juga sudah mendengar khotbah yang minggu lalu tanggal 5, begitu jelas ya, Ibu Pendeta menyampaikan kita orang ini sudah berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan sudah tebus dosa-dosa kita. Malah Tuhan tetap menyertai kita orang. Sangat jelas firman yang disampaikan oleh hamba lewat mimbar besar. Dan di malam hari ini juga kita diberi kekuatan terus
dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup pribadi, hidup keluarga, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Dalam Yesaya 43 ayat 5. Oleh sebab itu, mari terus kita Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dan saya juga akan tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan tunggu juga untuk kita tetap melakukan firman-Nya. Amin. Untuk mengaminkan renungan firman Tuhan di malam hari ini, dan sekaligus kita menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan syukur, mari kita bernyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 181, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di dalam perang berat. Sebentar datang dengan jaya, penolong orang yang percaya. Setialah kepada yang menang. Setialah kepada yang menang, kendati mau tentu. Setialah, sedia upah perang di tangan Tuhanmu. Mahkota al-hayat diberinya, kau pandanglah terang sedianya. Setialah. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur yang sudah kita berikan bersama di malam hari ini. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan untuk semua hal yang Engkau buat dalam hidup kami, keluarga. Syukur juga karena penyertaan-Mu sempurna dalam ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami supaya kami tetap hidup bersama dengan-Mu. Kami diajarkan untuk jangan takut, karena Tuhan yang kuasa itu menyertai kami. Dan di malam hari ini juga kami boleh memberikan persembahan
Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami beri boleh menopang akan semua pelayanan kami, mulai dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat, amat terlebih jemaat kami GKI Sola Gracia Buperbaena. Bapa kami yang maha baik, mari Engkau memberkati keluarga-keluarga kami yang mulai di Wik Yerusalem sampai dengan Wik Sion dalam kehidupan setiap hari. Keluar masuk kami, Engkau jaga dan pelihara. Begitupun Bapa, semua orang yang kami kasih, yang jauh dari kami, biarlah terus ada dalam penjagaan dan sayang Tuhan. Bapa kami yang maha baik, di dalam doa kami, ini kami menyerahkan kehidupan teman-teman kami yang Engkau juga mengetahui akan setiap pergumulan kehidupan keluarga-keluarga, teman sekerja kami, yang boleh kami sebut dengan penuh kasih Bapak Penatua Fred Wanggai, Ibu Penatua Clara Tinau, Bapak Krisifu, Bapak John Safkaur, dan Bapak Penatua Ruben Faidiban. Bapak, Engkau mengenal mereka. Tak putus-putusnya kami bawa pergumulan mereka di dalam doa jemaat, doa pribadi, dan doa keluarga. Mereka dalam proses pemulihan Bapak. Bapak, Engkau menjawab setiap gumul doa yang mereka panjatkan. Mari Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan untuk orang-orang yang kami kasihi ini. Pada mereka yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu, yang selalu memberi kekuatan, sukacita terus menjadi bagian dalam mereka melayani suami dan istri yang ada dalam proses pemulihan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu Bapa, untuk kami barisan majelis jemaat GKI Sola Gracia Buperbaena, dengan pergumulan kami masing-masing Engkau mengenalnya Bapa. Mari Engkau memberikan kami semua bergandengan tangan, bersatu hati seia sekata dalam kami membangun pelayanan kami. Biarlah Engkau berdiri di tengah-tengah kami, supaya kami terus ada dalam kerendahan hati, terus melayani Engkau Bapa, karena itu adalah keterpanggilan kami sebagai hamba-Mu. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala kami, Ibu Pendeta Pundoko Lasa, yang dengan sabar dan setia membimbing kami sebagai barisan majelis, dan juga jemaat kami GKI Sola Gracia Buperbaena. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Mari Engkau hadir, Engkau bersama-sama terus dengan hamba-Mu, supaya hamba-Mu melakukan semua tanggung jawab atas kehendak dan kasih-Mu. Kepada hamba-Mu Bapak Tuflasa serta anak-anak, mari terus Engkau memberkati kehidupan keluarga ini. Bapa kami yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk panitia pembangunan yang saat ini tidak ada kegiatan
karena dampak COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, kami tetap berusaha dengan berbagai cara. Kami minta Tuhan tetap hadir dalam setiap rencana dan rancangan, supaya kami satu hati untuk membangun gedung ini, sehingga nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Bapa kami yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, pemimpin gereja kami, secara khusus GKI di tanah Papua, tenaga medis, TNI, Polri, dan semua orang yang berperan penuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati selalu. Beri kami semua kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bapa kami yang baik, apabila kami sebentar akan beristirahat, biarlah dalam peristirahatan kami Engkau menjaga dan melindungi, supaya oleh kasih sayang Tuhan kami boleh diizinkan kembali di besok hari menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa kami yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa kami yang baik, kami teringat untuk anak-anak kami dalam mendukung setiap pelayanan yang boleh terjadi dari pemain musik dan multimedia ini. Tuhan, berkati mereka. Berikanlah mereka senantiasa ada dalam kerendahan hati, karena karunia atau talenta yang mereka punya itu benar-benar milik-Mu. Dalam setiap gumul pribadi mereka juga, mari Engkau menjawab. Inilah Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepadamu, ya Bapa yang maha baik. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita di malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan satu kidung rohani yang tentu kita sudah tahu bersama, yaitu lagu El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu, anak-anak yang ada di kediaman masing-masing diundang berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia benar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kembali lagi kita bernyanyi, tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia benar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Pulanglah dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dan mari kita tetap ingat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jangan takut, Engkau menyertai kita, karena kita adalah manusia ciptaannya dan manusia yang sangat berharga dan mulia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, di dalam kuasa Roh Kudus terus memelihara dan menolong kita hidup dalam kekuatan iman kepadanya terus kekal selama-lamanya. Demikian ibadah keluarga di malam hari ini telah selesai. Bapak Ibu silakan duduk untuk ada dalam saat teduh. Shalom. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan
Oh. Sudah.